Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Pasangkayu Angkatan 11. Kali ini kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademis. Dalam kegiatan ini kami terdiri dari 3 orang, ada yang sebagai observer, coach, dan juga coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ayu Made Srianti dari SDN 01 Pasangkayu dan juga rekan saya Akbar SPD dari SDN 1 Pasangkayu. Dan saya Ibu Ati M SPD dari SMP Negeri 1 Pedona. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Apa kabarnya nih, Bu? Baik, Pak Akbar. Saya dengar-dengar ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, Pak. Dalam melakukan coaching nanti Ibu akan bersama saya sebagai peserta atau pengamat. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Tapi sebelumnya, coaching supervisi akademik itu ada 3 yang saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Di mana alur tirta itu di sini yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi ke depannya, kemudian tanggung jawab. Kemudian yang kedua yang saya akan amati dan saya nilai yaitu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga yang saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yaitu saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dalam melakukan coaching supervisi akademik, Ibu harus menguasai 3 prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Begini Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, alangkah terlebih dahulunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 kompetensi yang Ibu akan lakukan. Kalau bisa dari 3 kompetensi tadi sudah ada 2, apakah betul itu spesifik yang akan Ibu kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya. Jadi kira-kira pada indikator pencapaian yang Ibu sudah katakan tadi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, apa yang Ibu inginkan dari indikator pencapaian tersebut? Yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi dari indikator pencapaian yang Ibu sebutkan tadi, coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan kepada saya. Silahkan Ibu melakukan coaching supervisi akademik dengan sebaik-baiknya. Setelah Ibu melakukan coaching, kita akan
kembali berbincang apa Ibu telah lakukan dalam proses coaching tadi. Ya, baik. Iya, terima kasih. Silakan Bu melakukan coaching dengan Bu Ayu. Ya, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Baik Ibu. Saya dengar Ibu Ayu ingin bertemu dengan saya. Ada hal yang ingin Ibu Ayu ceritakan sama saya. Ya betul, Bu. Ada yang saya mau ceritakan sama Ibu tentang kondisi sekolah saya saat ini, Bu. Di mana di sekolah saya itu proses pembelajarannya belum berpusat kepada peserta didik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu Ayu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin kita mulai dengan menengok lebih dalam pengalaman Bu Ayu terkait pembelajaran yang belum berpusat pada murid di sekolah dasar. Bisa Ibu Ayu ceritakan lebih detail mengenai hal ini? Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Sebenarnya, Bu, saya cukup prihatin melihat kondisi sekolah saya saat ini, di mana banyak sekali kegiatan pembelajaran yang masih berpusat hanya pada guru, Bu. Di mana guru itu masih bersifat menuntut, dan materi yang disampaikan juga masih satu arah, Bu. Di mana siswa lebih banyak mendengarkan, mencatat, serta jarang sekali diberikan kesempatan untuk aktif mengeksplorasi materi yang ingin dia ketahui. Jadi saya pahami Ibu Ayu melihat beberapa tantangan utama, yaitu dominasi guru dalam menyampaikan materi dan kurangnya keterlibatan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Apakah ada contoh spesifik yang bisa Ibu Ayu berikan? Oh iya, Bu, ada. Misalnya ketika pembelajaran matematika kan, Bu, guru di sini lebih banyak menjelaskan rumus dan memberikan contoh-contoh soal. Sementara siswa hanya diminta untuk mengerjakan soal-soal yang mirip dengan contoh yang diberikan. Jarang sekali ada kegiatan yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri rumus ataupun menyelesaikan masalah dengan cara yang mereka inginkan, seperti itu. Itu sangat menarik Ibu Ayu. Dari sudut pandang Ibu Ayu, apa yang membuat kondisi ini terjadi? Apakah ada faktor-faktor yang menurut Ibu Ayu mempengaruhi? Saya pikir-pikir, Bu, saya rasa ada beberapa faktor yang sangat berkontribusi di sini, Bu. Pertama, mungkin, Bu, ya, karena keterbatasan waktu. Guru merasa harus mengejar target kurikulum yang padat. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi guru, Bu, sehingga guru itu kurang memahami metode pembelajaran yang lebih aktif yang dapat berpusat kepada peserta didik. Dan yang ketiga, mungkin di sekolah kami itu memang masih kurang fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti itu. Jadi Ibu Ayu melihat adanya kendala dari segi waktu, kompetensi guru, dan sarana prasarana. Mari kita bedah satu persatu. Bagaimana menurut Ibu Ayu? Apakah mungkin untuk mengatasi kendala waktu tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran? Mungkin bisa dengan memaksimalkan penggunaan teknologi, Bu, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran atau platform pembelajaran online. Siswa di sini dapat belajar secara mandiri di luar jam sekolah itu, Bu. Jadi guru itu bisa fokus pada kegiatan yang lebih interaktif di kelas, seperti itu, Bu. Itu ide yang bagus Bu Ayu. Selain teknologi, adakah cara lain yang menurut Ibu Ayu bisa dilakukan untuk mengatasi kendala waktu? Mungkin, Bu, ya, mungkin juga bisa dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Orang tua bisa membantu anak-anak mereka belajar di rumah, sehingga waktu di kelas bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih mendalam, seperti itu, Bu. Kerjasama di sini yang saya butuhkan dengan orang tua, sama-sama dalam mendidik peserta didik, seperti itu. Iya, melibatkan orang tua memang sangat penting. Sekarang mari kita beralih ke kendala berikutnya.
Misalnya Bu Ayu, saya memberi skala 1 sampai 10. Saat ini posisi sekolah Bu Ayu berada di mana? Untuk saat ini saya rasa sekolah saya masih berada di posisi 5, Bu. Karena masih banyaknya guru-guru senior, maksudnya guru yang sudah berumur kan, Bu, yang kurang paham dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga masih banyak guru yang bersifat menuntut bukan menuntut. Seperti itu, Bu. Setelah coaching ini level berapa yang ingin dicapai? Setelah coaching ini saya ingin mencapai level 8, Bu, karena kalau untuk mencapai level 10 itu kayaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya inginnya bertahap dari 8 dulu seperti itu. Menurut Ibu Ayu, apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Saya pikir perlu adanya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi guru. Pelatihan kan tidak hanya tentang metode pembelajaran, tetapi juga bisa tentang bagaimana mengelola kelas yang aktif dan bagaimana menilai kemampuan siswa secara otentik seperti itu. Jika Ibu Ayu diberikan kesempatan untuk merancang pelatihan bagi guru, apakah yang akan Ibu Ayu fokuskan? Kalau saya diberi kesempatan, Bu, ya, saya akan fokus pada pengembangan keterampilan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Selain itu, saya juga akan memberikan pelatihan tentang bagaimana menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran seperti itu. Jadi, Ibu Ayu melihat pentingnya pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan pedagogis dan pemanfaatan teknologi. Bagaimana dengan kendala sarana prasarana? Apakah ada solusi yang bisa Ibu Ayu pikirkan? Setelah saya memikirkan dan setelah saya juga mengamati keadaan sekolah selama ini, Bu, kan, mungkin sekolah bisa bekerja sama dengan komunitas yang ada seperti itu, ataupun bisa juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Itu ide bagus, Bu Ayu. Selain itu, apakah ada cara yang lebih kreatif untuk mengatasi kendala sarana prasarana? Ada, Bu. Kemarin sempat terpikir oleh saya. Siswa bisa diajak untuk membuat alat peraga pembelajaran dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar, misalnya dari kardus seperti itu, Bu. Karena dengan cara ini siswa tidak hanya belajar tentang konsep yang diajarkan, tetapi juga dia mengembangkan kreativitasnya dan keterampilannya yang seperti problem solving seperti itu. Wah, itu ide yang sangat menarik, Ibu Ayu. Telah memberikan banyak solusi yang kreatif dan inovatif untuk mengatasi tantangan pembelajaran yang belum berpusat pada murid. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih optimis setelah selesai coaching ini. Saya akan mencoba menerapkan beberapa ide yang telah kita diskusikan di kesempatan ini, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sangat senang bisa membantu Bu Ayu. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Yang penting adalah kita terus berusaha dan belajar dari pengalaman. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu Ayu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Wati sudah melakukan coaching ya. Iya, Pak. Bagaimana coaching hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar coaching hari ini ya. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa ya? Pertanyaan pertama saya, apa yang sudah didapatkan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur peta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, aksi rencana, dan tanggung jawab. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur peta, yaitu menanyakan tujuan,
mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Saya juga sudah mendengar percakapan ibu dengan coaching. Artinya ibu sudah ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang kedua, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan ibu lakukan coaching hari ini? Selain kemampuan kerjasama, ada beberapa kompetensi yang bisa dikembangkan berdasarkan hasil pembinaan, antara lain kemampuan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi efektif baik secara lisan maupun tulisan. Baik Bu, luar biasa hari ini Ibu telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Terima kasih ya Bu atas kesempatan hari ini. Ya, Pak. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai coaching, sebagai awal akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu Ayu. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Ya, baik Bu Ayu. Pertama kita akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian pada hari ini ya. Terus coaching pada hari ini, coach dengan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Yang sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan dan proses kreatif. Pertama pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu Ayu adalah satu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu tentang kompetensi coaching Bu ya, seperti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya baik, yang kedua Ibu Ayu, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu Ayu kembangkan di observasi? Yang akan saya kembangkan dari 3 kompetensi tadi itu Bu ya, yaitu yang ingin saya kembangkan di sini mendengarkan aktif. Karena dengan saya mendengarkan aktif, saya dapat present atau kehadiran penuh. Begitu juga dengan mendengarkan aktif, saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya baik. Baik Ibu Ayu, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Indikator yang bagaimana Ibu Ayu ingin pada coach pada hari ini? Indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan melalui coaching hari ini Bu, saya ingin melihat apakah coach saya nantinya sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang coach hadapi, dan apakah coach nanti mempunyai rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Seperti itu. Ya baik, demikian dulu ya Bu Ayu observasinya kali ini. Silakan melakukan coaching terhadap coach. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya sama-sama Ibu Ayu. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak, saya baik. Saya dengar Pak Akbar ingin berjumpa dengan saya ya kemarin. Apa ada hal yang ingin Bapak Akbar ceritakan ke saya?
Tapi kita tidak bisa lama-lama ya Pak Akbar ya. Mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit begitu. Ya Pak ya, kita bincang-bincang saat ini. Bisa kan Pak? Oh bisa. Memang kemarin saya mencari Bu Ayu. Mungkin inilah tepat waktunya hari ini kita bertemu di tempat ini. Oh ya, kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak ceritakan ke saya? Begini Bu Ayu, saya mempunyai permasalahan di dalam kelas. Saat saya mengajar, saya mempunyai beberapa siswa yang belum lancar membaca. Saya khawatir siswa-siswi saya akan semakin tertinggal dengan teman sebayanya dan kesulitan mengikuti pelajaran yang lain. Selain itu, kurangnya kemampuan membaca juga membatasi akses mereka terhadap informasi. Seperti itu ya Pak ya. Dari cerita Bapak saya garis bawahi di sini Pak ya, bahwa Bapak itu ternyata memiliki masalah siswa yang terlambat dalam membaca, siswa yang belum lancar membaca itu Pak ya. Dan Bapak juga jadi khawatir di sini kalau siswanya Bapak itu yang belum lancar membaca akan terlambat dalam memahami pengetahuan, lambat mendapatkan informasi. Seperti itu Pak ya. Iya, betul sekali Bu Ayu. Masih ada siswa saya yang belum lancar membaca. Seperti itu Pak ya. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak capai gitu Pak? Yang ingin saya capai yaitu siswa-siswi saya yang di kelas 5 ini bisa membaca dengan lancar dan ada kepercayaan diri di dalam dirinya untuk dimunculkan. Oh ya, yang ingin Bapak capai tadi, siswa-siswi Bapak itu lancar membaca dan mempunyai rasa percaya diri begitu Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan ke depannya? Yang ingin saya capai atau perubahan yang ingin saya inginkan kepada siswa saya ini agar dia bisa membaca dengan lancar, kemudian siswa saya ini bisa mengakses terhadap informasi-informasi penting, baik itu melalui media sosial ataupun digital, yang artinya di sini kalau dia sudah lancar membaca. Nah, seperti yang Bapak ceritakan tadi bahwa Bapak menginginkan siswa yang bisa membaca dengan lancar, bisa mengakses informasi baik melalui media sosial ataupun media-media lainnya. Itu merupakan langkah yang sangat ideal ya Pak ya. Nah, jika saya memberikan level keberhasilan yang Bapak capai saat ini, misalnya saya memberikan level 1 sampai 10, di kelas Bapak saat ini sudah berada pada level berapa? Kalau di kelas saya itu melihat kondisi tersebut masih banyak siswa yang belum lancar membaca, saya berada di level 5 dalam hal yang membacanya tadi ini. Setelah Bapak melakukan coaching pada hari ini, level berapa yang ingin Bapak capai? Kalau bisa ya ada peningkatan dari level 5 itu menuju 7 atau 8. Karena kalau misal di angka 10 itu mungkin butuh proses yang lama. Jadi saya ingin ada gebrakan baru secepat ini sehingga angka 5 tadi itu bisa mencapai 7 atau 8. Untuk mencapai level tersebut, hal-hal apa atau metode-metode apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Dengan untuk mencapai level 7 dan 8 itu, seingat saya
tahun lalu di kelas 5 ada metode ataupun cara yang saya lakukan terhadap siswa tersebut sehingga ada peningkatan. Yang pertama yang biasa saya lakukan itu di tahun kemarin, seingat saya itu menyiapkan buku bacaan yang menarik, kemudian membuat sudut baca di setiap sudut kelas, kemudian membaca melalui digital, misalnya di media sosial atau buku digital. Ya, tadi Bapak mengatakan ada Bapak ingin menerapkan, sudah pernah menerapkan ide-ide seperti menyiapkan buku, membuat buku baca, atau membaca melalui digital seperti itu. Kira-kira selain ide-ide tersebut, ada tidak strategi yang pernah Bapak lakukan sebelum ini yang dapat menarik minat murid sehingga murid itu bisa membaca dengan cepat lagi Pak, tanpa kita perintah dia sudah mempunyai minat seperti itu. Ada enggak ide-ide yang pernah Bapak sudah terapkan? Ya, seingat saya waktu kelas 5 yang lalu, awal yang saya lakukan terhadap siswa itu mengidentifikasi mengidentifikasi siswa yang belum lancar membaca, kemudian mengelompokkan secara kecil siswa-siswa yang belum lancar membaca tersebut, kemudian saya memberikan buku bacaan yang menarik kepada siswa. Biasa juga saya lakukan itu membaca 15 menit sebelum pembelajaran ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif sehingga minat baca siswa ini meningkat atau ada keinginan untuk membaca. Luar biasa sekali Pak Akbar, tindakan yang sudah pernah Pak Akbar lakukan, dan itu juga bisa menarik minat siswa seperti memberikan buku bacaan yang menarik seperti itu Pak ya. Iya. Baru memberikan kesempatan kepada siswa membaca 15 menit di awal pembelajaran. Itu ide yang sangat luar biasa Pak. Dari rencana kegiatan Bapak tersebut, kegiatan manakah yang segera Bapak dapat laksanakan? Kalau dalam jangka secepat ini, mungkin yang perlu saya lakukan saat ini yaitu mungkin yang simpel saja, mungkin menyediakan sudut baca di dalam kelas dengan memberikan buku-buku yang menarik kepada siswa, misalnya buku bergambar cerita, kemudian ikut di dalamnya membaca bersama dengan anak-anak. Luar biasa sekali ya Pak Akbar ya, kegiatan Bapak ini sangat menginspirasi juga buat saya, di mana Bapak akan menyediakan sudut baca dan Bapak terjun langsung begitu menemani siswa-siswi Bapak untuk membaca sehingga siswa-siswi Bapak itu tertarik begitu ya. Nah, dalam kegiatan ini, agar dapat kegiatan Bapak ini terlaksana dengan baik, apakah Bapak membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti itu Pak? Kalau mengenai bantuan, pasti saya membutuhkan bantuan, apalagi dukungan dari sekolah. Nah, itu sangat penting. Kemudian komunikasi dengan orang tua, kemudian yang bisa juga mungkin saya lakukan di sini memanfaatkan teknologi ataupun berkolaborasi dengan perpustakaan yang sering biasa lewat perpustakaan daerah yang biasa ada mobilnya, itu mungkin bisa bekerja sama di situ berkolaborasi. Oh, luar biasa sekali ya Bapak ya, kegiatan Bapak ini Bapak lakukan dengan cara kolaborasi. Di mana kita melakukan kegiatan dengan cara kolaborasi itu pasti hasilnya akan lebih maksimal begitu Pak ya. Di sini Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak akan berkolaborasi dengan pihak sekolah, dengan orang tua, bahkan dengan pihak perpustakaan keliling begitu Pak ya, yang ada di daerah Bapak ini. Kira-kira kegiatan itu
kapan ya Bapak bisa mulai mengerjakannya atau melaksanakannya? Eh, saya akan melakukannya secepat mungkin. Mungkin 2-3 hari ini saya dulu harus merancang jadwalnya, membuat sesuatunya itu mungkin 2-3 harinya itu akan saya laksanakan. Luar biasa sekali Pak Akbar, sangat menginspirasi sekali juga buat saya. Keputusan yang sangat bagus sekali Pak. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak bisa dapatkan? Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya atau apa yang saya alami di kelas ini. Hari ini saya mendapatkan solusi. Nah, bagaimana meningkatkan minat baca siswa saya sehingga dia bisa lancar membaca. Luar biasa sekali Pak Akbar, karena Bapak sudah ada gambaran solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang Bapak yang Bapak hadapi saat ini, seperti itu ya. Baiklah Pak Akbar, tidak terasa waktu kita sudah sampai ini di akhir perbincangan, karena waktu kita juga sudah mulai habis ini. Saya akan selalu menunggu kabar dari Pak Akbar setelah Bapak melakukan kegiatan yang Bapak rencanakan. Saya sudah tidak sabar ini ingin melakukan perbincangan lagi dengan Pak Akbar. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar, begitu Pak ya? Ya. Nah, baiklah Pak Akbar, perbincangan kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti jika Pak Akbar ingin berbincang kembali dengan saya, jangan sungkan-sungkan, Bapak langsung saja hubungi saya Pak ya. Iya, makasih Bu Ayu atas waktu dan kesempatannya untuk mau mendengarkan curhatan saya ini, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya berterima kasih Bu Ayu karena menyempatkan waktunya kepada saya. Iya, baiklah Pak Akbar, saya juga berterima kasih kepada Pak Akbar. Perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini ya Pak Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ayu, kita lanjut. Apa saja sudah dapat Ibu Ayu dapatkan pada saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Puji syukur Bu, saya sudah dapat melakukan proses coaching dengan lancar sesuai dengan alur kita. Saya sudah menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum saya melakukan coaching, dan juga saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching saya, dan juga saya sudah menanyakan tindakan apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Dan juga saya dapat melahirkan rasa tanggung jawab terhadap coaching saya dalam melakukan tindakannya tersebut. Seperti itu. Oh ya, satu lagi ya Bu Ayu, boleh. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan Ibu Ayu melakukan coaching alumni ini? Kompetensi ke depan yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Seperti itu, Bu. Oh ya, mungkin itu saja ya Bu Ayu. Lain waktu kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas Iya. waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Akbar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Akbar, kali ini Pak Akbar akan melakukan proses coaching ini ya Pak ya. Iya, betul sekali. Berarti Pak Akbar akan melakukan coaching bersama Ibu Wati. Iya, betul sekali Bu. Baiklah Pak Akbar, sebelum Pak Akbar melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Akbar. Boleh ya Pak ya? Oh boleh Bu. Ya, nanti
saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Rubrik penilaian coaching di sini seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi yang disampaikan oleh coaching nantinya. Oh iya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan atau belum. Dan jangan lupa ya Pak Akbar, Iya, Bu. dalam proses melakukan coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Akbar. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Sesuai dengan prinsip kompetensi coaching itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Mungkin itu 3 kompetensi yang akan saya lakukan. Baiklah Pak Akbar. Pak Akbar di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching itu ya, yang mendengarkan penuh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk Bapak melakukan observasi tadi? Kalau melihat dari 3 kompetensi tersebut, saya akan spesifik di 2 kompetensi saja, yaitu mendengarkan aktif. Saya di sini akan mendengarkan aktif dan menjadikan sebuah rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang spesifik yang akan saya lakukan. Nah, di sini Pak Akbar ada 2 kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai pada coaching ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan coaching saya. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan coaching saya ketika permasalahannya sudah dia dapat solusinya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, baik Pak Akbar, Bapak ingin mencapai indikator yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Ya, betul. dan coach memiliki tindakan ke depan yang ingin dia lakukan, aksi-aksi yang ingin dia lakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Iya, betul sekali, Bu. Ya, nanti Pak Akbar setelah selesai proses coaching itu kita akan ngobrol kembali ya Pak Akbar ya. Iya Bu. Nah, sekarang untuk persingkat waktu, silakan Bapak melakukan proses coaching bersama Ibu Wati. Iya, makasih Bu. Ya, silakan Pak ya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Waalaikumsalam Pak Akbar. Apa kabar Bu Wati ini? Alhamdulillah baik Pak Akbar. Pak Akbar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar-dengar ini Bu Wati mencari saya dari kemarin ya. Kalau boleh tahu apa maksud dan tujuan Bu Wati mencari saya? Oh Pak Akbar, saya butuh sekali masukan nih. Ada siswa di kelas saya yang marah-marah setiap kali saya memberikan tugas matematika. Padahal tugasnya tidak terlalu sulit kok. Saya sudah coba berbagai cara, tapi dia tetap saja marah. Oh, jadi tujuan Bu Wati di sini adalah untuk
menceritakan siswa yang marah-marah setiap kali diberikan tugas matematika. Nah, ini pasti cukup menantang ya. Marah-marah saat diberi tugas matematika adalah hal yang sering kita temui. Tapi jangan khawatir, kita pasti menemukan solusinya. Saya bingung Pak Akbar. Saya sudah coba menjelaskan materi dengan cara yang lebih mudah, memberikan contoh soal yang relevan, bahkan membantunya secara individual, tapi dia tetap saja merasa sulit dan marah. Pernahkah Bu Wati mencoba cara yang lebih mudah? Dengan cara menggali lebih dalam alasan dibalik kemarahan siswa tersebut. Mungkin ada faktor yang lain yang sedang dihadapi selain kesulitan dalam matematika. Saya belum pernah memikirkan itu Pak Akbar. Mungkin saja ada masalah lain yang sedang dia hadapi, atau di keluarganya kah ada yang bermasalah sehingga dia seperti itu. Mungkin Bu Wati bisa mencoba untuk berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi dalam suasana yang nyaman. Tanyakan apa yang membuatnya dia marah, apakah kesulitan yang dihadapi, dan apa yang bisa Bu Wati lakukan untuk membantunya. Jangan langsung menyalahkan atau menghakimi anak tersebut. Baik Pak Akbar, saya akan coba bicarakan dengannya dengan baik. Tapi bagaimana kalau dia tetap tidak mau terbuka, si anak ini Pak Akbar? Nah, jika anak tersebut masih tidak mau terbuka, masih marah-marah, Bu Wati bisa mencoba melibatkan orang tua ataupun wali anak tersebut. Mungkin mereka bisa memberikan informasi tambahan yang berguna. Selain itu, Bu Wati juga mencoba menggunakan pendekatan yang lebih kreatif, seperti memberikan game atau kuis kepada anak tersebut untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan terhadap anak tersebut. Ide yang sangat bagus Pak Akbar. Saya akan mencoba lakukan itu. Terima kasih banyak atas sarannya Pak Akbar. Sama-sama Bu Wati. Ingat, setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Yang penting adalah kita terus berusaha mencari cara terbaik untuk membantu mereka. Semisalnya Bu Wati, saya memberikan skala 1 sampai 10. Saat ini posisi sekolah Ibu Wati berada di mana? Untuk saat ini saya rasa sekolah saya masih berada di posisi 5 Pak Akbar, karena masih banyaknya siswa yang belum bisa mengerjakan tugas tepat waktu, dan terkadang siswa merasa capek dalam mengerjakan tugas yang banyak Pak. Oh begitu ya. Kalau setelah coaching ini, apakah Ibu Wati ingin menaikkan level tersebut? Setelah coaching ini saya ingin mencapai level 9 Pak. Wah, lumayan ini. Level 9. Jadi kalau boleh tahu, rencana apa yang Bu Wati akan lakukan dari permasalahan yang Ibu Wati alami sekarang? Satu, identifikasi akar masalah. Yang kedua, regulasi emosi. Terus yang ketiga, bimbingan dalam penyelesaian tugas. Terus yang keempat, pendekatan positif. Dan yang kelima, keterlibatan orang tua. Dan yang keenam, refleksi dan pemantauan. Tadi Bu Wati sudah menyebutkan ada 6 rencana yang Ibu Wati akan lakukan. Kalau boleh tahu, dari rencana kegiatan tersebut, rencana yang mana yang akan diprioritaskan atau yang utama untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Kalau yang mau saya rencanakan yang dalam waktu dekat ini yaitu pendekatan secara positif. Karena kenapa?
Karena kan si siswa ini kan biasa marah, jadi yang terlebih dahulu saya lakukan adalah pendekatan secara positif. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kapan Bu Wati mengerjakan tadi yang ingin Ibu lakukan? Kalau insya Allah Pak secepatnya. Bagus. Keputusan yang bagus sekali. Dari percakapan kita kali ini, apa Bu Wati dapatkan atau adakah sesuatu yang Bu Wati dapatkan dari percakapan kita kali ini? Perasaan saya itu sangat luar biasa. Saya merasa plong dan senang karena bisa curhat sama Pak Akbar tentang masalah yang saya alami. Luar biasa sekali Bu Wati, karena sudah ada gambaran solusi atau pemecahan masalah yang Bu Wati dapatkan. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan, karena waktu kita juga terbatas. Sama saya melihat ini waktunya sudah pergantian pelajaran, siswa akan masuk ke kelas. Jika ada sesuatu permasalahan Bu Wati yang ingin diceritakan kepada saya, bisa dilanjutkan walaupun itu melalui WhatsApp ataupun bertemu langsung. Ya, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Bu Wati, semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Baiklah Bu Wati, saya dulu masuk ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Akbar, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan bersama Pak Akbar. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Pak Akbar dapatkan pada saat coaching? Apakah itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Alhamdulillah, saya tadi melakukan coaching, sudah melakukan proses coaching dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan terlebih dahulu terhadap coaching. Sebelum saya melakukan perbincangan lebih lanjut, saya juga melakukan identifikasi terhadap masalah coaching dengan menanyakan kepada coaching terkait faktor permasalahannya, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Begitu Bu. Baik Pak Akbar, tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, dengan apa yang saya amati tadi Pak, saya ada beberapa catatan nih Pak Akbar. Tadi saya telah mengamati bahwa Pak Akbar sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuannya terlebih dahulu sebelum melakukan coaching. Terus Bapak sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching Bapak, dan juga Pak Akbar sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching, dan juga Bapak Akbar sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari dalam diri coaching agar rencana aksinya itu nanti dapat berjalan dengan baik. Oh iya Bu. Nah, tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan antara Pak Akbar dengan coachingnya. Ya. Artinya di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh atau present ya Pak ya. Iya. Dan Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif. Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bapak. Iya. Luar biasa Pak Akbar. Bapak sudah menyampaikan atau untuk proses coaching hari ini
Bapak sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan Bapak diberi kesuksesan dan kemudahan Amin. dalam melakukan proses coaching berikutnya. Oh ya Pak Akbar, saya Iya. hampir lupa. Satu lagi ya Pak ya, Iya. saya mau bertanya sama Bapak. Ya. Untuk kedepannya ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan setelah Bapak melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan ke depannya itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching menemukan solusi atas masalah dia hadapi. Luar biasa sekali ya Pak Akbar ya. Baik Pak Akbar, jadi Bapak akan mengajukan pertanyaan berbobot ya di sini ya yang ingin Bapak lakukan ke depannya agar dapat mengarahkan coachingnya Bapak untuk menemukan solusinya ke depan. Baik Pak Akbar, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, melakukan observasi, sudah melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak Akbar ya. Semoga kedepannya Bapak makin sukses lagi dalam menjalankan coachingnya. Terima Ya. kasih Bu. Oke, sampai di sini dulu Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.